Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin wa ala alihi washabbihi ajmain. Amma ba'd. Alhamdulillah hari ini kita bisa hadir di acara guest lecture ya. Bahasa Indonesianya adalah dosen tamu. Dosen tamu kita sebetulnya bukan benar-benar tamu, tapi ini masih dari UPB juga ya. Beliau adalah Dr. Yoga Religia Eskom Mkom ya. Alhamdulillah beliau bisa hadir di sini. Yang kami tunggu-tunggu ya, yang kami hormati Pak Dr. Yoga, kemudian juga mahasiswa-mahasiswi Prodi Ekonomi Syariah di sini yang Ibu sayangi. Semoga kita bisa mengambil manfaat dan memanfaatkan waktu kita sekarang untuk lebih bisa mendapatkan pengetahuan yang lebih tentang apa itu proposal skripsi ya. Jadi khususnya untuk mahasiswa angkatan 2018 yang sedang menyusun proposal skripsi ya. Karena tadi ada yang kebingungan, Bu, saya sudah menyusun proposal bab 3 tapi saya bingung ini gimana yang dimaksud dengan one tail, two tail itu gimana Bu, terus uji ini, uji itu gimana, terus ini aku pusing, nah gitu ya. Nah, daripada kita pusing-pusing, lebih baik kita langsung mendapatkan insya Allah pencerahan dari Dr. Yoga ya. Beliau adalah salah satu guru saya juga ya. Jadi mudah-mudahan Anda bisa ikut pinter ya. Baik, ya, jadi Pak Yoga ini adalah sesinya seperti kuliah biasa saja, tanya jawab gitu langsung juga boleh. Saya serahkan kepada Pak Dr. Yoga mau seperti apa metodenya. Ya, tanpa buang waktu lagi saya persilahkan Pak Dr. Yoga untuk memulai sekian pembukaan dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Suara saya bisa didengar dengan jelas ya? Ya, saya mendengar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Listia atas kesempatannya dan salam kenal ya untuk mahasiswa dari program studi ekonomi syariah. Mungkin tadi seperti yang disampaikan oleh Bu Lis, dengan wajah saya mungkin familiar. Meskipun familiar, kadang kalau belum pernah berkenalan itu menjadi asing. Secara tatap muka aja. Kalau berkenalan menjadi kenal. Kenal bisa silaturahmi. Ya, tadi saya buka dengan perkenalan. Kenalkan, nama saya Pak Dr. Yoga Religia Eskom Mkom. Jadi untuk S1 saya seperti sesuai gelar itu sarjana komputer. S2 pun juga sarjana komputer. Sedangkan untuk S3 saya manajemen pemasaran. Sehingga terkait dengan ilmu penyusunan proposal di bidang ekonomi, nanti saya akan menggunakan ilmu di bidang manajemen. Tadi saya sudah tanya ke Bu Lis, kurang lebih garis besarnya sama, sehingga saya harap nanti bisa disimak dengan baik. Tapi sebelum ke materi, ya, saya ingin memberikan gambaran terhadap teman-teman semua bahwa apa itu skripsi. Ketika kita ditanya apa itu skripsi, pasti orang jawabnya yaitu karya ilmiah. Apa itu karya ilmiah? Karya ilmiah itu dimulai dari permasalahan, ditawarkan solusi, diuji. Gitu. Itu kalau secara definisi. Tapi kalau ditanya apa itu skripsi, saya dulu jawabnya itu merupakan sebuah tanggung jawab.
Skripsi itu merupakan sebuah tanggung jawab. Kenapa kok saya menyebutnya tanggung jawab? Karena judul skripsi itu akan melekat ke kita. Judul skripsi itu akan melekat ke kita. Apalagi kalau misalkan nanti setelah S1 tidak ada planning untuk lanjut ke jenjang pendidikan yang selanjutnya. Berarti bisa jadi penelitian terakhir kita yaitu skripsi. Yang itu nanti akan benar-benar semakin melekat. Kok bisa melekat bagaimana, Pak? Karena sekarang sudah eranya digitalisasi. Waktu saya mencari pekerjaan, hal pertama yang ditanya itu, skripsinya bikin apa? Berapa kali nyari pekerjaan ya, lamar pekerjaan, itu yang ditanya itu skripsinya bikin apa? Sehingga bisa dikatakan skripsi itu melekat. Loh Pak, kalau melekat kan bisa dibohongin orang tanya, kan nggak bisa dibuktiin juga. Bisa, karena ini era digital. Orang mencari tulisan kita gampang. Kalau teman-teman mau nyari skripsi saya, tinggal nulis skripsi yoga religia, pasti ketemu di Google. Dari bab 1 sampai bab akhir. Dari halaman cover sampai halaman daftar pustaka, bahkan sampai lampiran. Kayaknya nggak ada lampiran. Itu ada. Artinya, penelitian tugas akhir itu sekarang melekat. Ya, itu perlu dicantumkan. Sehingga teman-teman ini perlu memindsetkan diri bahwa yang namanya skripsi itu merupakan tanggung jawab. Nah, yang namanya skripsi seperti yang saya sampaikan itu posisinya adalah sebagai karya ilmiah. Ketika kita sebagai pembaca karya ilmiah, kita ya tinggal membaca aja, memaknai, melihat maknanya, melihat pemaknaan dari penulisnya. Tapi ketika karya ilmiah itu kita sendiri yang menulis, maka persepsinya harus beda. Ketika mau menulis karya ilmiah, entah itu nanti untuk tugas akhir dalam bentuk apapun, kenapa kok saya sampaikan dalam bentuk apapun? Yaitu nanti bisa dalam bentuk tugas akhir untuk D3, untuk penulisan tugas akhir skripsi, penulisan tugas akhir tesis ataupun disertasi, itu harus mengutamakan objektivitas. Nah, bagaimana cara mengutamakan objektivitas? Langkah yang pertama bisa dilakukan yaitu dengan menempatkan diri kita sebagai hakim. Dan kalau orang syariah pasti tahu ya, yang namanya hakim itu tanggung jawabnya berat kalau tidak objektif. Kalau Anda terlalu membela fenomenanya, permasalahannya, ya berarti nggak adil. Kalau Anda terlalu membela solusinya, ya berarti nggak adil juga. Harus imbang. Nah, bagaimana caranya menjadi hakim yang imbang? Hakim yang seimbang, hakim yang adil, kalau secara ilmu hukum ya, itu melihat dua hal. Yang pertama, barang bukti, yang kedua, saksi. Baru hakim itu bisa memutuskan perkara. Ada barang buktinya saja, tidak ada saksi, perkara itu selesai. Nggak bisa dilanjutkan. Tutup buku. Ada saksinya aja, nggak ada perkaranya, nggak ada datanya, nggak ada barang buktinya. Nah, saksinya berarti mungkin itu fitnah jatuhnya sengaja. Bukan beneran perkara. Makanya hakim yang baik itu harus melihat dua hal. Yang pertama itu tadi barang bukti, yang kedua saksi. Nah ya, yang namanya saksi itu kita bisa melihat dari penelitian-penelitian terdahulu. Kalau di dalam dunia pendidikan ya, saksi itu kita bisa melihat penelitian-penelitian terdahulu. Misalkan dari jurnal-jurnal sebelumnya. Itu kan dia menyaksikan karena dia sudah melakukan membuktikan gitu ya. Itu saksi. Melihat penelitian-penelitian sebelumnya yang topiknya sama dengan yang akan kita teliti. Itu kita jadikan sebagai saksi. Yang kita jadikan sebagai barang bukti apa? Data. Jadi Anda mengungkapkan fenomena kalau nggak ada datanya, itu namanya ya, belum fenomenanya entah beneran terjadi atau belum, nggak bisa dibuktikan.
harus ada datanya yang bisa menunjukkan. Ya, adanya fenomena berupa data dan adanya saksi yang menyatakan solusinya kira-kira apa, itu hal yang wajib ada dalam penulisan suatu karya. Bilang salah satunya pun nggak boleh. Ya, dan salah satunya pun nggak boleh. Karena penelitian yang akan dibangun itu penelitian kuantitatif ataupun kualitatif. Kecuali teman-teman mau membuat penelitian eksperimental. Kalau ekonomi syariah, saya rasa penelitiannya kalau nggak kuantitatif, ya kualitatif. Gitu ya, Bu Lis ya. Kalau eksperimental biasanya penelitian anak teknik, nanti sudut pandangnya lain. Ya. Jadi itu perlu disiapkan dulu data dan saksi, barang bukti dan saksi. Ini saya mau melakukan share screen. Ini terlihat ya kotak putihnya nih ya. Ini tombolnya kemana? Oh, iya. Ini terlihat layar putihnya, Bu Lis? Oh, Mas siapa? Terlihat, Pak. Terlihat. Oh, bentar. Cara nambahkan pulpennya gimana nih? Oh, ini dia. Cara menambahkan ini. Draw. Nah, dalam penulisan skripsi, hal pertama yang perlu disiapkan adalah bab 1, yaitu pendahuluan. Bab 1 itu berisi pendahuluan. Di mana di pendahuluan itu nanti akan berisi beberapa poin. Yang pertama, 1.1, saya warna hitam aja ya. 1.1 pasti latar belakang. Yang 1.2 itu paling tidak harus ada yang namanya rumusan masalah. Lalu setelah ada rumusan masalah, 1.3 harus ada tujuan penelitian ya. Lalu yang keempat, yaitu harus ada manfaatnya. Nah, manfaat ini nanti dibagi menjadi 2. Bisa disebut manfaat praktis dan teoritis, bisa juga disebut manfaat untuk akademis. Ini yang disebut manfaat teoritis ya. Bisa juga yang satunya adalah manfaat bagi objek penelitian. Atau bisa disebut manfaat praktis. Jadi manfaat akademis itu biasanya nama lainnya adalah manfaat teoritis, sedangkan terkait dengan objek penelitian itu manfaat praktis. Nah, paling enggak 4 poin ini harus ada ketika mau menulis bab 1 pendahuluan. Nah, sisanya poin-poin yang lain, entah itu batasan penelitian dan lain-lain, itu silakan bisa disesuaikan dengan buku pedoman dari setiap program studi. Biasanya masing-masing beda tergantung kebijakan dari program studi. Tapi pasti 4 poin ini ada. Kita bahas latar belakang dulu. Bahas latar belakang. Untuk penulisan latar belakang, kita perlu menulis secara induktif ke deduktif atau penulisan secara umum ke khusus. Meskipun sebenarnya
yang namanya karya ilmiah pun itu bisa ditulis deduktif induktif, dari khusus ke umum boleh. Tapi pada umumnya penulisannya adalah dari umum ke khusus. Mungkin kalau teman-teman masih ingat, ya, beberapa dosen mungkin ada yang menyampaikan tentang segitiga terbalik. Kalau saya segitiga terbalik itu ya saya bikin 2 segitiga paling enggak untuk S1 ya. Paling enggak ada 2 segitiga. Segitiga yang pertama ini adalah tentang fenomena. Nanti ada segitiga yang selanjutnya ini adalah tentang riset, tentang penelitian. Tentang penelitian. Nah, di dalam fenomena ataupun riset ini, cara penulisannya harus umum ke khusus atau induktif ke deduktif. Nah, poin yang perlu dituliskan di fenomena itu apa? Poin yang perlu dituliskan di riset itu apa? Nah, ini yang akan kita coba bahas. Kita bahas segitiga pertama dulu, yaitu tentang fenomenanya. Ini fenomena. Ketika kita membahas fenomena, seperti yang saya sampaikan tadi, yang perlu disampaikan terlebih dahulu adalah umum, hal umumnya dulu. Hal umum. Misalkan nih, saya ambil contoh tentang UMKM. Saya sebenarnya itu mau melakukan penelitian tentang UMKM binaan Dinas Koperasi Kabupaten Bekasi. Misalkan saya mau melakukan penelitian terhadap UMKM binaan Dinas Koperasi Kabupaten Bekasi. Jadi kan hanya di Kabupaten Bekasi aja ya. Tapi saya harus menyampaikannya dalam hal umum dulu. Berarti ruang lingkupnya adalah UMKM di Indonesia itu seperti apa. Kenapa kok saya perlu membahas tentang UMKM? UMKM secara umumnya itu seperti apa? Kenapa kok UMKM itu saya bahas? Oh, ternyata setelah dibaca-baca, ternyata unit usaha yang paling banyak ditekuni oleh masyarakat Indonesia itu adalah UMKM. Misalkan seperti itu. Hal umumnya misalkan seperti itu. Maka yang bagian paling atas itu hal umum dulu terkait fenomena yang akan kita teliti. Nah, itu kalau saya mengucapkan bahwa penduduk Indonesia yang paling banyak kerjanya itu ya di UMKM, itu harus ada datanya. Nanti harus dilampirkan datanya dari mana. Nah, Pak, itu kan kalau dari pemerintahan datanya publik banyak, Pak. Nah, kalau yang dari swasta, ya kalau dari swasta nanti bisa dari surat kabar. Misalkan. Bisa dari penelitian-penelitian lain sebelumnya. Bisa dari perusahaan komunitas ya, komunitas usaha tertentu. Biasanya kan usaha tertentu ada komunitas, itu biasanya mengeluarkan. Tapi sifatnya masih umum dulu, cerita yang umum-umum dulu. UMKM yang masih umum. Nah, baru setelah yang umum itu sudah disampaikan, datanya ditampilkan ya, baru kita bisa bahas yang selanjutnya. Yaitu tentang hal khusus dulu, kejadian khusus ya. Hal khususnya ini berarti tentang apa? Hal khususnya ini ya berarti tentang UMKM di Kabupaten Bekasi yang dibina oleh Dinas Koperasi dan UMKM. Bagaimana sih Dinas Koperasi dan UMKM itu dalam membina UMKM? Itu diceritakan dulu. Itu hal khusus. Hal khusus ini lebih tentang objek yang akan diteliti. Ya, ceritakan tentang objeknya. Baru setelah objeknya ini dapat,
kita menuju ke kerucut yang bawahnya lagi, yaitu problem atau permasalahan. Jadi kita tadi sudah menceritakan bagaimana Dinas Koperasi UMKM di Kabupaten Bekasi itu dalam membina UMKM, ya potensinya seperti apa gitu ya. Baru disampaikan problemnya. Nah, masalah yang dihadapi oleh objek penelitian itu apa? Masalahnya harus jelas. Dan cara menunjukkan masalahnya harus jelas itu bagaimana? Minimal masalahnya itu bisa 3 masalah ya. Jadi biar latar belakangnya kuat, masalah itu harus minimal 3. Misalkan UMKM kemasannya masih tidak terlalu bagus. Misalkan UMKM masih belum memiliki izin. Misalkan UMKM tidak menyertakan informasi produk dengan jelas. Itu kan 3. Tapi kalau disampaikannya cuma seperti itu, maka itu masih belum jelas. Yang namanya masalah itu akan ada masalah kalau ada alasannya. Misalkan pengemasan yang dilakukan oleh UMKM masih sangat buruk. Itu kan bisa jadi masalah, bisa jadi enggak. Nah, kalau masih sangat buruk ternyata produknya laku kan artinya enggak masalah juga. Tapi itu kan menjadi masalah misalkan ditambahin keterangan kemasan yang dikelola oleh UMKM, kemasannya masih sangat buruk. Sehingga UMKM menjadi sulit untuk meraih pasar pada kelas menengah, misalkan gitu. Ada keterangan sehingga UMKM menjadi bla bla bla, itu memperjelas problem. Jadi ketika masalah yang Anda akan tuliskan di poin itu, di poin problem itu, harus ada keterangannya. Kenapa kok itu menjadi masalah? Kebanyakan UMKM produknya belum memiliki izin, sehingga pembeli menjadi ragu untuk melakukan pembelian. Yang berujung pada turunnya kinerja pemasaran UMKM, misalkan kayak gitu. Itu kan jadi masalah. Nah, kalau problem ini disampaikan hanya tidak, belum, atau sulit, tapi tidak ada keterangannya berdampak buruknya itu apa, maka itu belum sepenuhnya menjadi persoalan. Ya, jadi yang namanya permasalahan itu harus dijelaskan dampak negatifnya terhadap UMKM itu apa, kalau itu terjadi. Nah, itu problem. Dan ketika kita menuliskan masalah, misalkan masalahnya ini 3 ini, kita harus mengerucutkannya untuk ke salah satu variabel Y yang akan kita teliti. Yang terakhir ini adalah variabel dependent yang diteliti. Ya. Yang terakhir, yang di poin paling bawah ini ya, ini adalah tentang variabel dependent yang akan kita teliti. Misalkan tadi problemnya kita menyebutkan bahwa persoalan UMKM itu dari sisi kemasannya kurang bagus, belum ada perizinan, informasi produk tidak maksimal, tidak jelas ya. Sehingga apa variabel dependentnya apa? Oh, variabel dependentnya ini adalah mempengaruhi keputusan pembelian konsumen. Sehingga konsumen menjadi enggan membeli produk-produk UMKM. Ini kan variabel Y-nya sudah dapat. Variabel dependentnya sudah dapat. Ketika variabel dependentnya ini sudah dapat, maka segitiga yang pertama ini sudah selesai. Ini paling tidak kalau kita jelaskan bisa menjadi 4 paragraf. Ya. Ini paragraf 1, ini paragraf 2, ya. Ini paragraf 3, dan ini paragraf ke-4. Paling enggak jadi 4 paragraf. Ini baru 1 segitiga. Nah, kalau per masing-masing bagian disampaikan dalam 2 paragraf juga nggak masalah. Itu bisa menjadi 8 paragraf. Atau dikombinasikan hal umumnya disampaikan 1 paragraf, hal khususnya disampaikan dalam 2 paragraf, silahkan. Tapi paling enggak itu akan menjadi 4 paragraf. Yang namanya paragraf, teman-teman harus ingat bahwa itu harus terdiri paling tidak 3 kalimat minimal. Minimal 3 kalimat. Nah, sampai sini ada yang tanyakan dulu, silahkan. Saya izin bertanya, Pak.
Ya, silakan. Tadi kan Bapak bilang minimal satu kalimat, 3 kata, minimal satu alinea, 3 kalimat, Paragraf, satu paragraf. paragraf. Satu Kalau paragraf, 3 kalimat. tapi kalau di panduannya, kalau di buku panduannya itu satu paragraf 4 baris gitu. Itu bisa nggak? Kalau buku panduannya menyampaikan seperti itu selama 4 baris itu terdiri dari 3 kalimat nggak masalah. Kalau nggak sampai 3 kalimat gimana tuh, Kak? Ditambahin 1 kalimat atau 2 kalimat lagi biar menjadi 3 kali. Logikanya seperti ini. Yang namanya paragraf itu apa sih? Oh, paragraf adalah suatu susunan kalimat yang memuat satu pokok pembahasan. Betul kan? Nanti yang pertama itu membuka pokok apa yang akan dibahas. Kalimat yang kedua itu tentang gambaran lebih spesifik lagi tentang pokok pembahasan. Paragraf yang kalimat yang terakhir itu menjadi kesimpulan paragraf kan gitu. Jadi minimal harus 3 kalimat. Jadi kalimat yang pertama tentang opening, gambaran umum tentang pokok yang dibahas di paragraf itu. Kalimat kedua itu tentang gambaran khusus yang dibahas di paragraf itu. Kalimat terakhir itu membahas kesimpulan dari paragraf itu. Bisa dipahami? Nah, jadi misalkan di problem masalah yang dihadapi oleh UMKM paling saat ini di Dinas Koperasi Kabupaten Bekasi ada 3. Yang pertama adalah tentang kemasan produk bla 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 bla. Yang kedua itu kan titik ya. Ada 3 itu tadi 1 kalimat. Yang pertama adalah tentang permasalahan kemasan produk bla 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 itu 2 kalimat. Yang kedua adalah tentang perizinan bla 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 itu 3 kalimat. Selanjutnya tentang apa tadi? Informasi produk bla 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 itu 4 kalimat. Dan nanti kesimpulan paragrafnya, hal tersebut menjadikan pelanggan menjadi enggan melakukan pengambilan keputusan untuk membeli produk dari UMKM. Nah, itu kan penutup paragraf ya, Mbak ya. Nah, dari penutup paragraf itu nanti masuk ke paragraf selanjutnya yang di sini adalah paragraf 4 yang saya centangi. Tergantung teman-teman nanti jadi paragraf berapa. Di paragraf 4 ini nanti kalimat pertamanya adalah keputusan pembelian oleh konsumen itu biasanya dipengaruhi oleh ini. Atau keputusan belum sampai situ ya. Maaf. Saya ralat. Keputusan pembelian oleh konsumen merupakan bla 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 bla. Hal yang berdampak besar terhadap perkembangan usaha UMKM misalnya. Tanpa adanya keputusan pembelian yang jelas bla 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 gitu kan. Berarti kan yang paragraf P4 ini harus membuktikan bahwa variabel dependen yang kalian akan teliti ini penting. Kelebihannya apa sih kalau konsumen itu melakukan keputusan pembelian? Gitu, Mas. Jadi itu menyambung paragraf. Ya. Itu kalau minimal kurang dari 3 kalimat akan sulit untuk disambung. Kecuali itu di paragraf terakhir mungkin masih dimaklumin kalau ada 2 paragraf, 1 paragraf cuma 2 kalimat mungkin masih dimaklumin. Kalau di paragraf terakhir karena tidak disambung ke kalimat yang selanjutnya. Tapi kalau paragrafnya itu awal-awal penulisan atau di tengah-tengah itu saya rasa minimal 3. Bingung atau makin jelas? Jelas, Pak. Oke. Jadi biasakan ketika menulis paragraf, di akhir kalimat setiap paragraf itu adalah opening pembukaan di paragraf selanjutnya. Itu Mbak. Bisa lanjut? Ada pertanyaan lagi? Kalau lanjut. Bapak, saya izin bertanya. Silakan. Tadi yang membahas tentang bab 1 itu, tadi kan di situ tidak ada identifikasi masalahnya ya, langsung ke rumusan masalah. Nah, di sini saya mau menanyakan tentang identifikasi masalah itu, Pak. Membahas tentang identifikasi masalah, karena kan di buku panduannya kan ada. Oh iya, berarti menggunakan identifikasi masalah tadi ya? Iya, Pak. Jadi kan di fenomena ini, ini ya slide ini ya, yang saya bahas ini ada 4 ini ya, ini kan umum.
Ternyata di ekonomi syariah Pelita Bangsa ada identifikasi masalah, biasanya disampaikan di sebelum rumusan masalah, betul gitu ya? Iya, Pak. Nah, itu nanti identifikasi masalahnya ambil dari mana? Nah, maka itu bisa disimak lagi di buku pedoman bahwa yang namanya identifikasi masalah itu adalah berdasarkan latar belakang. Diambilnya dari mana? Dari sini. Jadi minimal akan ada 3 masalah. Jadi ketika ini diwujudkan, mau nanti kelengkapan dari bab 1 mau seperti apa, gampang. Jadi ambil identifikasi masalah, ya comot aja dari sini. Jelas ya? Jelas, Pak. Bapak izin bertanya lagi. Ya, silakan. Misal itu judul penelitiannya itu tentang pengaruh. Berarti kan kita harus punya referensi tentang jurnal-jurnal pengaruh gitu ya, Pak. Ya. Nah, mau kita baca sampai akhir, misal pengaruh religiusitas terhadap pembiayaan gitu ya, Pak. Ternyata hasil itu positif. Terus bagaimana kita mencari research gap-nya gitu, Pak? Oke. Itu nanti kita bahas di segitiga yang kedua. Oh, segitiga. Ini segitiga yang pertama masih tentang fenomena. Jadi ini ya, segitiga yang kedua ini adalah tentang riset. Tadi kan jurnal kan, penelitian sebelumnya kan jurnal. Tapi jangan salah sangka, ini adanya problem di sini atau hal umum di sini bisa jadi ini berdasarkan penelitian sebelumnya juga boleh dimasukkan sebagai referensi aja ya. Jadi pembahasannya nggak harus tentang topik penelitian, tapi membahas tentang hal umum yang teman-teman bahas itu nggak masalah. Tapi kalau tentang topik penelitian yang serupa, itu nanti dibahas di segitiga yang kedua. Ada lagi yang tanyakan? Saya lanjut? Lanjut, Pak. Oke, saya lanjutkan. Nah, selanjutnya kita buat segitiga yang kedua. Segitiga yang kedua ini tentang riset. Nah, riset ini sama penulisannya dari umum ke khusus. Jadi hal umum dulu tentang risetnya. Hal umum tentang risetnya, kalau tadi di ujung fenomenanya itu adalah variabel Y. Ini ya, ini variabel dependen kan nanti ujungnya ini kan. Ini kan variabel dependen ini. Maka di sini adalah tentang teori yang bisa digunakan. Teori yang bisa digunakan. Misalkan tadi ujungnya adalah keputusan pembelian. Yang namanya keputusan pembelian itu adalah ada teori-teori yang mendukung ke situ. Misalkan teori perilaku konsumen. Teori-teori tentang perilaku konsumen. Nah, nanti di teori itu menyebutkan variabel apa saja sih yang mempengaruhi keputusan pembelian. Jadi meskipun S1 itu harus ada teorinya. Teorinya harus jelas. Tidak bisa langsung mengambil variabel apa, mempengaruhi apa. Harus berangkat dari teori. Nah, itu dalam satu teori, misalkan variabel Y, ini bisa dipengaruhi oleh 1 atau 2 variabel ya. Atau bahkan mungkin lebih. Oke. Ya, ini bisa dipengaruhi oleh 1 variabel atau 2 variabel itu bisa, atau mungkin 3 atau bahkan 5 variabel itu bisa, atau bisa jadi 1 variabel hanya dipengaruhi 1 variabel yang lain itu bisa. Nah, misalkan nanti teman-teman cuma memakai dari teori A, teori A itu hanya memakai variabel X1 terhadap Y. Ya.
Lalu nanti teman-teman bisa dari sini. Lalu nanti teman-teman mencari teori lain yang tentang Y1 juga. Pakai teori B. Di teori B ternyata ada X3, X4 gini ya, terhadap Y1. Yang teman-teman pakai yang ini aja, misalkan X4 aja. Sehingga nanti modelnya teman-teman bangun itu menjadi X1 terhadap Y dan X4 terhadap Y. Ini tergantung nama variabelnya nanti ya. Ini boleh. Berarti kalau di sini ada dua teori, teori A, ini ada teori B. Berarti pembahasan di sini ini nanti, ini ada teori A dan teori B. Mana yang akan dipakai. Kamu sini bisa jelas dulu nggak nih sebelum lanjut nih? Karena biasanya kalau masuk ke bagian teori ini agak sulit dipahami. Silahkan kalau mau bertanya. Bapak mau Silakan. ini kan research yang tentang teori yang pertama ya Pak ya, yang garis pertama. Ini termasuk di bab latar belakang masalah juga nggak Pak? Iya, ini masih latar belakang. Kita kan baru sampai 1 segitiga nih. Latar belakangnya. Iya. Tapi untuk latar belakang masalah itu harus ada keterangannya nggak Pak dari jurnal ini apa gimana gitu? Harus dong. Harus ada, Mbak. Oh. Itu namanya sitasi. Ini sitasi, dia terdirect ke daftar pustaka itu kan? Iya, Pak. Ada. Oke. Terima kasih, Pak. Oke, ada lagi? Jelas ya? Jadi teorinya tergantung berapa variabel yang teman-teman gunakan untuk mengaruhi tadi. Boleh ambil dari satu teori aja, dibuktikan boleh. Boleh kombinasi dari beberapa teori selama Y-nya sama. Boleh, nanti dicomot mana yang kira-kira variabel yang teman-teman akan gunakan, boleh. Tapi artinya semakin banyak teori yang akan Anda gunakan, semakin tebal yang bagian ini. Ini bisa jadi nanti jadi 1 paragraf, bisa jadi 2 paragraf, ya tergantung teori yang akan teman-teman bahas. Bapak mau nanya. Ya. Itu harus semua variabel nggak disebutin, Pak? Iya dong. Atau harus semua. Oh iya. Harus semua. Misalkan nggak nemu tuh Pak, gimana? Dicari sampai ketemu. Oh gitu. Berarti kurang baca. Ini soalnya variabel saya yang satu Pak. Carinya tuh susah gitu. Contohnya apa? Kan variabel yang saya cari kan hadiah, benefit. Nah, kok dicari-cari kok beda gitu. Kan saya kan Y-nya kan minat beli ya. Nah, hadiah itu biasanya masuk ke indikator, ke variabel. Oh iya. Hadiah juga masuk ke variabel. Ya, terima kasih Pak. Ya, oke. Jadi itu variabel dependennya tadi ya. Tadi saya nulisnya dependent. Ini variabel independen. Nah, ini variabel terpengaruhnya nih ya. Berarti tadi kalau hadiah itu kan masuknya variabel independen, variabel bebasnya tadi. Oke, kita lanjut. Setelah teorinya ini kita bahas per variabel. X terhadap Y. Barulah kita bisa membahas per variabel, dari variabel X terhadap Y. Dari setiap teorinya. Misalkan iklan terhadap keputusan pembelian. Gimana sih penelitian terdahulu terkait iklan terhadap pembelian? Oh, ada si A bilang bahwa iklan terhadap pembelian itu memiliki pengaruh signifikan. Tapi si B bilang iklan terhadap pembelian itu tidak memiliki pengaruh signifikan. Maka pada penelitian ini akan mengkonfirmasi itu. Apakah ini akan menjadi signifikan atau tidak. Kalau S1 itu cukup seperti itu. Tidak perlu menjawab apa yang menjadikan
iklan menjadi signifikan di satu penelitian, tapi di penelitian lain bilang iklan tidak berpengaruh signifikan terhadap minat pembelian. Oh, mungkin ada variabel yang lain nih. Nah, itu mungkin bisa ranahnya nanti ke S2 atau S3. Kalau S1 cukup membuktikan aja, terbukti atau enggak. Iklan ini memiliki pengaruh langsung terhadap pembelian. Ya. Itu X1. Nanti dibahas lagi, misalkan variabel kedua yang teman-teman gunakan, misalkan rekomendasi, apakah mempengaruhi keputusan pembelian. Nah, silakan dicari penelitian-penelitian terdahulu yang mengungkapkan bahwa rekomendasi memiliki pengaruh signifikan atau tidak memiliki pengaruh signifikan. Itu boleh. Silakan. Variabelnya ada banyak, Pak. Ya, silakan dibuktikan. Saya bahkan nemu ada yang variabelnya itu sebagai variabel mediasi. Ya, silakan bisa dicari penelitian yang bilang bahwa variabel tersebut bisa berperan sebagai variabel mediasi. Jadi untuk S1 itu konfirmatori aja cukup. Konfirmatori aja cukup. Tidak harus menjawab gap risetnya. Jadi ada gap riset itu tidak harus dijawab dengan solusi yang lain, kan? Tapi hanya untuk dibuktikan ini gap riset ini tuh sebenarnya yang benar tuh yang mana sih? Iya atau tidak sih? Nah, itu cukup. S1. Sampai sini ada yang tanyakan? Jelas ya? Kalau jelas, maka yang di sini barulah gap riset. Nah, di gap risetnya ini bisa dibuat dalam bentuk narasi, deskriptif ya, bisa dibuat dalam bentuk tabel. Jadi ini pastikan yang di poin ini tadi ada yang ketinggalan. Per variabel X terhadap Y itu dibahas dalam paling tidak 1-2 paragraf. Nanti misalkan ada 2 variabel ya berarti akan lebih banyak paragrafnya. 3 variabel ya lebih banyak lagi. Jadi per variabel paling nggak dibahas 1 paragraf. Tuh, 1-2 paragraf cukup lah. Variabelnya makin banyak, paragrafnya makin banyak. Kalau misalkan 1 variabel aja 2 paragraf, 3 variabel berarti 6 paragraf. Itu hanya membahas poin yang variabel X tadi. Kalau 3 variabel tadi diambil dari 2 teori, ya paling enggak yang bagian ini nanti ada 2 paragraf. Tapi kalau 3 variabel itu hanya diambil dari 1 teori, ya berarti yang bagian teorinya ini cukup 1 paragraf. Barulah nanti bisa dibuat gap risetnya. Gap riset ini bisa disampaikan dalam bentuk narasi, bisa juga disampaikan dalam bentuk tabel. Baru setelah disampaikan gap riset, maka disampaikanlah di sini tujuan. Ya. Berdasarkan hal-hal yang sudah disampaikan pada paragraf-paragraf sebelumnya, maka pada penelitian ini akan melakukan penelitian bla 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 bla. Itu tujuan penelitian. Atau bisa disebut juga simpulan latar belakang. Jadi selesai latar belakangnya. Ada yang tanyakan? Pak, tadi Pak yang saya tanya Pak, yang nyari bagaimana ini signifikan, yang sana nggak signifikan, gitu ya. Jadi tanya itu Yang sama-sama signifikan, Pak, misalnya. Misalnya sama pengaruh gitu. Dari berbagai jurnal yang ditemukan itu, semuanya itu berpengaruh gitu, Pak. Berpengaruh secara signifikan. Gitu. Nah, misalkan nih ya, ini X1 terhadap Y1, terus ada X2 gini ya. Ya. Tapi di X1-nya ini, kita ketemunya hanya pengaruh signifikan dong. Tapi X2-nya ini ada yang bilang pengaruh, ada yang tidak gitu ya Mbak ya? Iya. Ya maka gap risetnya hanya ada di sini aja, nggak masalah. Ini tetap dipakai nggak masalah. Oke. Simpel ya. Yang penting ada gap risetnya. Siap. Dan ada teorinya. Paling nggak ada 2 ini ya, gap riset sama teori. Gap riset nggak harus banyak, 1 aja boleh. Syukur-syukur semua variabelnya itu ada gap risetnya. Tapi kalau memang Pak saya keinginan ada gap risetnya semua, cara mencari kata kuncinya gampang. Pakainya bahasa Inggris ya.
nama variabelnya. Nama variabel, koma, kemudian tulis signifikan. Kebaca nggak nih signifikan? Jadi silakan nanti bisa dibuka Google Scholar. Misalnya gimana sih Scholar? Ini ya. Silakan bisa dibuka di Google Scholar. Pada kolom pencariannya, tulis dalam tanda petik, ya, dalam tanda petik ini, nama variabel yang ingin kalian teliti. Misalkan recommendation, bahasa Inggris ya. Lalu koma, kata signifikan. Nanti akan dicarikan tentang recommendation yang hasilnya signifikan. Nah, variabel Y-nya Pak bisa ditulis lain lagi setelah signifikan, koma, nama variabel Y-nya. Boleh, dalam tanda petik. Nah, kalau yang nyari tidak signifikan, caranya gimana Pak? Bisa ditulis insignifikan, nambahin IN, signifikan. Kalimatnya disambung. Cara penulisannya sama. Atau juga yang bagian ini bisa dituliskan not signifikan. Bisa juga dituliskan yang bagian ini have not effect. Yang artinya tidak signifikan. Itu cara mencari yang lebih cepat. Bisa digunakan. Silakan tanyakan. Jelas ya? Jelas apa pada ketiduran? Jelas, Pak. Oke, jelas. Maka selanjutnya kita bahas tentang rumusan masalah. Rumusan masalah ini tadi yang sempat disinggung oleh Bulis ya. Apa sih bedanya one tile dan two tile? Ini nanti tergantung rumusan masalah yang teman-teman buat. Kalau rumusan masalah yang dibuat itu menyatakan ya, rumusan masalah ini menyatakan menguji pengaruh ya. Maka ini two time. Tapi kalau uji arah hubungan, maka ini one tile. Silakan rumusan masalahnya dipastikan. Adapun berdasarkan latar belakang yang sudah disampaikan sebelumnya, maka pada penelitian ini terdapat rumusan masalah sebagai berikut. 1. Menguji pengaruh dari variabel X1 terhadap Y. Itu berarti two time. Kalimatnya juga bisa diganti. Apakah kalau rumusan masalah dalam kalimat tanya ya. Sorry, tadi yang pertama, contoh yang pertama keliru. Rumusan masalah ini dalam kalimat tanya. Kalau uji pengaruh, ya, itu nanti kalimatnya menjadi seperti ini. Apakah variabel X memiliki pengaruh terhadap variabel Y? Itu rumusan masalah. Bisa juga ditulis, apakah variabel X memiliki pengaruh signifikan, ditambahin kata signifikan pun juga nggak masalah, terhadap variabel Y. Kalau itu yang pertama. Kalau pakai cara yang kedua, uji arah hubungan, itu nanti kalimat rumusan masalahnya menjadi seperti ini. Bagaimanakah arah hubungan dari variabel X terhadap variabel Y? Arah hubungannya positifkah, negatifkah? Tapi kalau apakah variabel X memiliki pengaruh signifikan, itu berarti uji pengaruh signifikansi aja. Itu berarti two time. Tapi kalau bagaimanakah, berarti ini pakai apa? Pakai apa? Ini pakai
Bagaimana misalnya bagaimana itu yang menentukan one tile dan two tile. Jadi kalau one tile itu menguji arah hubungan, sedangkan untuk two tile dia menguji signifikansi saja. Mudah yang mana Pak? Dua-duanya mudah kalau tahu cara mengujinya. Yang direkomendasikan Pak Yoga biar cepat lulus, nah, berarti pakai yang nomor 1. Saya nggak mau Pak yang cepat lulus, saya cinta pelita bangsa, pakai nomor 2. Selisihnya berapa tahun sih Pak lulusnya Pak kalau pakai nomor 1 dan 2? Ya paling cuma 1-2 minggu. Selisihnya 1 minggu 2 minggu. Karena itu cuma perbedaannya nanti di cara membacanya, diolah datanya. Yang tanyakan silakan. Wah, ini sepertinya harus beberapa sesi nih dengan Dokter Yoga nih ya. Siap. Nggak ada yang tanyakan ya, udah jelas ya. Kalau udah jelas kita lanjut ke tujuannya. Pak, ada. Ada, silakan. Tapi kayaknya enak nanya terus. Silakan. Misalnya kita mau bikin rumusan masalah, itu tuh langsung dari X1 berpengaruh ke Y, X2 berpengaruh ke Y, X3 berpengaruh ke Y, terus X1, 2, 3 berpengaruh ke Y. Kayak gitu. Atau ada yang bilang X1 berpengaruh ke objek dulu, X2 ke objek. Jadi total rumusan masalah itu bisa ada 8 gitu, Pak. Enggak. Nah, Itu tergantung jumlah hipotesisnya, Mbak. Oh. Oke, Pak. Makasih. Jadi nggak usah langsung ke objeknya, nggak perlu. Objek nanti dibahas di metodologi penelitian. Ya, di metodologi penelitian nanti dibahasnya. Lagi? Jadi cukup sampaikan X1 ke Y1 aja. Entah itu pengaruh ataupun arah hubungan. Nggak perlu objek. Kalau mau nambahin objek, kalimatnya nanti menjadi seperti ini. Apakah X1 berpengaruh signifikan terhadap Y2 pada nama objek penelitiannya? UMKM, binaan Dinas Koperasi Kabupaten Bekasi. Itu boleh. Jadi objeknya di belakang. Ada UMKM, binaan Dinas Koperasi UMKM. Boleh. Tinggal nambahin pada nama objeknya apa. Itu ya Mbak ya. Tapi untuk beberapa dosen itu memang meminta mencantumkan objek penelitian. Nah, tapi kalau memang request-nya mencantumkan objek penelitian, bisa dituliskan seperti tadi. Clear, kita lanjut. Lanjut ke tujuan. Nah, tujuan untuk S1 ini cukup menguji dan menganalisa. Nggak harus sampai menjelaskan. Jelaskan ini ranahnya sudah S2. Kalian cukup menguji dan menganalisa. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menguji dan menganalisa pengaruh hubungan dari X1 terhadap Y di nama objeknya. Tujuan penelitian ini adalah untuk menguji dan menganalisa arah hubungan dari X1 terhadap X terhadap Y pada nama objeknya. Gitu ya. Menguji dan menganalisa saja cukup. Menjelaskan nanti panjang. Tapi Pak, saya mau menjelaskan Pak biar mantep. Tadi kan ini melekat pada saya, silahkan. Boleh. Boleh. Kalau misalkan sebagai pengujinya seneng, ini S1 udah ada menjelaskan nih. Padahal kalau kita lihat taksonomi Bloom, itu S1 hanya sampai S4. S4 itu menganalisa. Mensintesa itu nanti udah masuknya ke S2. Ada yang tanyakan tujuan?
Jelas ya? Yes. Berarti kalau misalkan di bagian rumusan masalahnya ada 4, misalkan ya ada 4, maka tujuannya juga ada 4. Karena ini hanya melanjutkan dari rumusan masalah. Makanya bunyinya dari tujuan penelitian itu berdasarkan rumusan masalah yang ada, penelitian ini memiliki tujuan sebagai berikut. Berarti berdasarkan rumusan masalah. Oke, ini sudah sampai tujuan penelitian. Lalu terakhir kita masuk ke manfaat. Manfaat itu ada untuk akademis. Dan ini memberikan kontribusi terhadap literatur ilmiah terkait bidang apa tadi. Teorinya nanti disebutkan. Ini untuk akademis. Untuk objeknya, penelitian ini diharapkan dapat membantu, misalkan objeknya tadi Dinas Koperasi UMKM ya. Dinas Koperasi UMKM untuk lebih memajukan UMKM binaannya. Dengan mengetahui faktor apa saja yang mengaruhi keputusan pembelian konsumen. Dengan diketahuinya faktor yang mengaruhi keputusan pembelian konsumen tersebut, diharapkan dapat tersusun strategi yang lebih baik untuk mengembangkan UMKM ke depannya. Misalkan seperti itu nih untuk objek akademis ya. Nyumbangsinya terhadap teorinya tadi apa, untuk memantapkan teori mungkin ya. Atau untuk kajian penelitian selanjutnya mungkin. Nah, silahkan bisa disampaikan di akademis. Jelas? Jelas ya? Jelas. Tulis ini sampai jam berapa, Bu? Ini sampai jangan sampai Pak Yoga capek. Sebelum Pak Yoga capek, kita harus segera selesai. Masalahnya nanti yang saya ajar jadi capek ketiduran nanti. Gimana kawan-kawan? Masih kita terus atau gimana nih? Udah berhenti nih? Terus Bu. Yang jawab terus cuma satu, Mbak Siti Masaro. Nah. Butuh ini. Lanjut. Bu, Bapak mau izin bertanya? Yes, silakan. Kalau misalkan nih judulnya kan analisis faktor yang mempengaruhi kinerja reksadana syariah pada masa pandemi. Nah, di situ kan variabel X-nya itu enggak fokus ke judulnya itu, Pak. Jadi gimana? Jadi kalau judulnya tidak fokus ke variabel yang digunakan, jangan menggunakan kata faktor. Ganti aja dengan kata antecedent. Antecedent. Nggak bisa. Oh, jadi kata faktornya dirubah gitu, Pak? Jadi antecedent. Coba dibaca lagi ganti antecedent. Jadi faktor X-nya tetap dimasukin ke ininya kan, Pak? Kerangka teorinya kan? Ya, di teorinya nanti tetap dimasukkan. Tapi ini untuk judul kan tadi tanyanya kan untuk judul. Iya, jadi antara judul sama isinya itu maksudnya disebutkan, kan? Iya, nggak disebutkan di faktor X-nya itu nggak disebutkan di judulnya gitu, Pak. Antecedent ini mewakili faktor X-nya tadi. Oh. Oke. Misalkan judulnya antecedent, variabelnya apa? Antecedent yang mempengaruhi variabel Y. Gitu kan. Misalkan nanti ada variabel moderasi dengan variabel titik-titik sebagai moderasi. Kalau ada variabel mediasi dengan variabel titik-titik sebagai intervening atau sebagai mediasi. Tapi kalau S1 biasanya sih nggak diminta sampai intervening moderasi. Kalau memang teori yang digunakan ada intervening atau moderasi, ya nggak masalah. Oke. Gitu. Ya, terima kasih, Pak. Oke. Ada lagi? Tanya lagi, cukup? Cukup, Pak. Oke, saya lanjut. Sekarang Bapak izin bertanya. Oh ya.
Maaf ya Pak, sebelumnya nggak on kamera soalnya lagi kerja. Jadi hanya bisa menyimak. Ya. Di sini mau bertanya mengenai bab 3 di bagian akhir, itu perbedaan antara metode analisis dengan instrumen penelitian itu apa ya Pak? Soalnya kan kita baca-baca yang skripsi kakak kelas tuh, ada yang menggunakan metode analisis, ada yang juga menggunakan instrumen penelitian. Jadi ini yang benernya yang mana ya gitu maksudnya. Ini Apa tanyanya bisa loncat nih, gimana? berarti nih. Iya, Tulis Pak. tanyanya loncat nggak apa-apa Bu, atau gimana Bu? Mungkin ini untuk pembahasan di pertemuan berikutnya ya, karena kita kan bab 1 bab Boleh. 2 aja ya Pak ya. Oh, begitu ya. Iya. Ya, kita aja Ah, kalau Nggak memang apa-apa, boleh Pak. dibuka, ini saja. Baik, Pak. Terima kasih sebelumnya, Pak. Oke, siap. Saya lanjut ya berarti ya, ini bab 2. Bab 2 itu berdasarkan buku panduannya, judul babnya apa? Tinjauan pustaka dan landasan teori. Berarti kan dari situ ada tinjauan pustaka. Lalu ada landasan ini ya, ada 1, ada 2. Kita bahas dulu satu persatu, yaitu landasan tinjauan pustaka. Tinjauan pustaka itu merupakan penelitian sebelumnya, ya, penelitian terdahulu yang topik pembahasannya sama seperti yang kita teliti. Paling enggak Y-nya sama. Paling tidak variabel Y-nya sama. Sehingga itu yang kita bahas. Tapi jangan sampai meskipun orientasinya variabel Y-nya sama, nanti variabel X-nya nggak ada yang nyantol sama sekali. Variabel X yang kita teliti tadi. Harus ada yang nyantol. Kalau cuma dari satu teori ya, harus nyantol semua gitu ya. Nyantol semua. Itu tinjauan pustaka. Nah, tinjauan pustaka ini minimal berapa Pak? Minimal 5. Kalau saya ngajar di TI ya, teknik informatika. Minimal 5. Kalau di ekonomi syariah silahkan disesuaikan dengan buku pedoman. Ada yang bilang 5, ada yang bilang 4, ada yang minta 10. Silahkan, tapi saya jarang menemukan yang lebih dari 10. Kebanyakan tinjauannya. Tebel di tinjauan pustakanya doang nanti takutnya. Di minimal 5. Nah, penyampaiannya bagaimana Pak? Apakah deskriptif atau dalam bentuk tabel? Ya, baiknya dalam bentuk deskriptif. Itu lebih mudah dibaca. Kalau di tabel nanti biasanya tabelnya bikinnya asal-asalan, jangan-jangan mereviewnya tidak lengkap. Mending dibuat dalam bentuk deskriptif. Nah, yang disampaikan di tinjauan pustaka itu apa, Pak? Yang disampaikan di tinjauan pustaka ya. Saya tulis TP ya, tinjauan pustaka. Yang pertama itu adalah permasalahan. Yang kedua itu adalah pengumpulan data atau data yang digunakan ya. Lalu yang ketiga adalah teknik analisa data. Baru selanjutnya tentang hasil penelitian. Paling enggak keempat poin ini harus ada di tinjauan pustaka. Kalau 4 poin ya paling enggak nanti jadi 4 kalimat, tapi nggak mungkin itu nanti cuma 4 kalimat. Karena penelitian kan nggak mungkin masalahnya cuma 1. Kalau masalahnya ada 2 misalkan, berarti itu udah 2 kalimat. Pengumpulan data ini dikumpulkan, pembagiannya dilakukan terhadap 1000 responden, calon responden. Itu 1 kalimat. Setelah data dibagikan, ternyata hanya 500 data yang kembali, itu 2 kalimat.
Dari 500 data yang kembali, ternyata hanya 250 yang terisi dengan lengkap, sehingga 250 itu yang digunakan, itu udah 3 kalimat. Gitu kan? Belum analisa datanya. Teknik analisa data yang digunakan pada penelitian ini menggunakan SEM dengan teknik PLS misalnya. Itu udah 1 kalimat. Hasil penelitian nggak mungkin cuma 1 kalimat. Gitu. Ya, jadi paling nggak per 1 tinjauan pustaka itu dibuat 1 paragraf. Saya gesernya ya. 1 TP dibuat 1, paling nggak 1 TP dibuat 1 paragraf. Ya panjang boleh, tapi jangan lebih dari 1 halaman. Kepanjangan kalau lebih dari 1 halaman. Maksimal ya nggak sampai 1 halaman lah, kalau ditaruh di 1 halaman kosong itu nggak sampai 1 halaman paragrafnya. Karena kalau paragraf terlalu panjang juga nggak enak dibacanya. Saya tanyakan untuk tinjauan pustaka. Jelas ya? Saya mau nanya. Oh iya, silakan. Kan ini tinjauan pustaka, sedangkan kan kalau yang dipakai besok itu kan kajian pustaka, itu sama aja berarti ya? Sama, itu penamaan. Oh ya, sebelumnya ini kajian pustaka sama penelitian yang relevan itu hampir mirip atau ada bedanya? Sama. Oh sama aja. Untuk penjelasannya juga hampir mirip berarti ya, sama? Sama. Oh ya, oke. Makasih ya Pak. Cuma memang ada beberapa dosen yang memaknainya berbeda. Ada yang memaknainya berbeda. Misalkan kajian pustaka yang namanya mengkaji, itu berarti sudah harus ada ilmunya terlebih dahulu baru boleh ngaji gitu kan ya. Itu maka biasanya dianjurkan untuk S2, S3. Tinjauan pustaka hanya meninjau, melihat gitu kan. Meninjau kan melihat aja kan. Nah itu untuk S1, D3 nggak apa-apa. Itu nggak apa-apa. Tapi kalau mau ditulis KP gitu nggak masalah. Kajian pustaka nggak masalah. Bisa ditulis TP nggak masalah. Disesuaikan saja dengan buku pedoman. Baik Pak. Terima kasih Pak. Yuk, berarti sekarang landasan teori. Landasan teori pun ini juga ada yang nulisnya dasar teori, landasan teori. Yang namanya teori ya berarti T-nya ini kan teori ya. Teori lah ini nanti teori yang mana yang dibahas. Kalau tadi pertanyaan yang tanya itu terjadi, Pak, saya nyari teorinya nggak ada teorinya, Pak. Maka di landasan teori mau diisi apa? Sedangkan ini landasan teori, berarti teori yang digunakan. Kalau teori yang digunakan cuma 1, ya berarti dijelaskan 1 teori itu. Kalau teori yang digunakan ada 2, ya jelaskan 2 teori itu. Paling nggak nanti di teorinya ada variabel-variabelnya kan? Dijelaskan variabel-variabel yang teman-teman gunakan. Misalkan dari teori 1 hanya menggunakan 2 variabel, berarti silahkan jelaskan X1, X2-nya. Di teori yang kedua menggunakan hanya 1 variabel, silahkan jelaskan variabel yang satunya itu. Ini fokusnya ke variabelnya, tapi tetap teorinya harus dibahas juga. Karena ini namanya landasan teori. Teori yang dijadikan sebagai landasan. Ada yang tanyakan lagi? Dah, pada diem nih Bu, kayaknya udah pada ngantuk. Gimana? Kita lanjutkan atau gimana nih? Kita sampai bab 2 aja ya, kawan-kawan, untuk malam ini. Ya. Berarti sudah selesai bab 2 ya Pak ya? Ini kalau nggak ada yang tanyakan, berarti sudah selesai. Saya tinggal ngasih kesimpulan nih. Satu bab 2. Ada yang tanya dulu nggak? Silakan jika ada yang ingin bertanya mengenai bab 1, bab 2 ya. Saya mau minta. Ya, silakan Mbak. Kan saya lihat di jurnal yang terdahulu lah ya, sama juga sama jurnal kakak kelas.
Itu tuh di bab 2-nya tuh judulnya kajian pustaka, tapi di subbabnya itu tinjauan pustaka. Tinjauan pustaka itu tapi isinya teori gitu, Pak. Itu salah atau gimana? Ya nggak apa-apa, memang berarti kan pustaka terlebih dahulu lebih fokus ke teorinya. Nggak apa-apa. Nanti Malah itu bagus kayak gitu. di subbab keduanya itu penelitian terdahulu gitu baru. Di subbab 2-nya Penelitian baru, terdahulu. maksudnya gimana nih? Kan di bab 2 tuh kan judulnya kajian pustaka. Landasan teori, isinya kan teori semua ya. Subbab keduanya itu penelitian terdahulu gitu Pak langsung. Jadi nggak ada tinjauan pustaka itu teori, sedangkan subbab selanjutnya itu penelitian terdahulu. Gitu. Perlu ditulis nih. Bingung ya. Biar nggak keder ya. Bentar. Kita tulis lagi. Lanjut. 2.1 apa? Tinjauan pustaka. Ini. Ya. 2 apa? Penelitian terdahulu. Penelitian terdahulu. Nah, 2.3 ini apa? Rangka pemikiran. Rangka. Kalau di ekonomi syariah ada kerangka pemikiran ya tulis. Iya Pak, ada seperti manajemen untuk yang kuantitatif ya. Oh, ada. Terus Mbak, udah? 2.4-nya hipotesis penelitian. 2.4 ya, hipotesis ya. Oh, terus udah? Udah. Nah, ini harusnya, ini bener nih 2.1 udah oke ya. Ya. Saya kasih Cuman centang. untuk buku kita Pak, buku panduan itu kan masih proses revisi juga karena kemarin masih punya STAI. Jadi untuk FHI sendiri kita masih dalam proses. Maka kalau ada saran dari Dr. Yoga tentang bagaimana seharusnya urutannya, kami sangat berterima kasih sekali. Oke. Berarti 2T2 ini harusnya bukan penelitian terdahulu, tapi landasan teori. Nah, kalau untuk kerangka pemikiran, ini sebenarnya bukan kerangka pemikiran, tapi kerangka konseptual. Ya. Ini harusnya kerangka konseptual. Karena konsepnya seperti apa? Dikonsepkan gitu ya. Iya. Lalu nanti diambil hipotesisnya lah. Nanti ini mungkin bisa kita bahas minggu depan, panjang. Ya, ini biasanya kalau di beberapa kampus lain, ini masuk ke bab 3, yaitu kerangka konseptual dan hipotesis. Kerangka konseptual, hipotesis, dan itu, definisi variabel. Definisi operasional variabel. Itu nanti masuk ke bab 3, baru bab 4 nanti metodologi penelitian. Tapi kalau di prodi manajemen dan prodi magister manajemen yang ada di UPB, memang konsep penulisannya seperti ini. Ini masuk ke bab 2. Nah, yang untuk 2T2 dan 2T4 nanti kita bahas di pertemuan yang lain. Jadi tadi yang saya sampaikan ini adalah 2T1 dan 2T2. Itu Mbak. Jadi kalau urutannya terbalik, teori dulu baru tinjauan pustaka, tidak apa-apa, Pak? Tidak masalah. Kalau yang 2 poin ini dibolak-balik nggak masalah. Yang penting nggak kebolak-balik sama ini. Ya. Kalau ini yang 2.3 sama 2.4 jangan terbalik. Nah, biasanya yang ini tergantung nanti buku pedomannya. Ada yang memang nulisnya tinjauan pustaka dulu, baru landasan teori. Ada yang landasan teori dulu, baru tinjauan pustaka. Kalau Pak Ika biasanya mana? Ya kalau pas saya kuliah dulu, saya nulisnya tinjauan pustaka dulu, baru landasan teori. Kuliah S1 dulu ya.
Tapi kalau saya ngajar di teknik informatika itu landasan teori dulu, baru tinjauan pustaka. Yang poin ini nggak masalah. Siap. Berarti kita lanjutkan untuk sesi berikutnya. Setengahnya lagi ya pembahasannya Pak Yoga. Berarti. Saya simpulkan Dan dulu ya. juga bab 3. Mudah-mudahan ada waktu ini, Dokter Yoga, untuk kita ya. Karena Ya, begitulah. satu kali lagi aja ya Pak. Siap, Bu. Ngajarnya kan dari Cikarang atau dari luar kota pun sama pakai Zoom. Oh iya, Aman. online ya kan. Sudah tidak ada yang ingin ditanyakan lagi? Sudah ya. Nanti boleh WhatsApp saya kalau ada pertanyaan untuk Dokter Yoga ya. Enggak apa-apa, nanti saya sampaikan. Sebenarnya saya dipesanin tulis nanti bahasnya tentang bedanya variabel, indikator, aspek, dimensi, item, instrumen. Itu apa sih? Pertemuan selanjutnya. Untuk pertemuan selanjutnya. Ya, karena memang untuk penelitian itu harus runtut dulu. Ya, nanti ketika menulis yang tadi saya sebutkan lebih mudah. Jadi poin yang ingin saya sampaikan di pertemuan ini, yang namanya peneliti itu harus objektif. Nah, kita posisinya adalah sebagai hakim, yang mana hakim itu harus melihat dua hal, yaitu barang bukti dan saksi. Barang bukti itu nanti silahkan teman-teman bisa sampaikan di fenomena tadi, segitiga yang pertama. Sedangkan saksi itu nanti teman-teman bisa tuliskan di segitiga yang kedua. Itu untuk penulisan bab 1. Sedangkan untuk penulisan bab 2, misalkan skenario-nya tadi sampai 2.4, maka yang namanya tulisan bab 2 itu cukup menyampaikan tentang saksinya saja, penelitian-penelitian terdahulu saja. Dan nanti di bab pengolahan data, berarti kan ada pengumpulan data ya di metodologi penelitian, itu harus mengumpulkan barang bukti. Jadi yang dicari ya cuma dua itu, barang bukti, saksi, barang bukti, saksi. Itu ketika nanti sudah diolah hasilnya, baru hakim bisa menyimpulkan, oh ini berpengaruh signifikan, oh ini arah hubungannya positif, oh ini arah hubungannya negatif. Itulah menjadi nanti hakim yang sebaik-baiknya, ya ini hakim yang adil. Saya rasa itu yang bisa saya sampaikan untuk malam hari ini. Kalau ada kurang yang mohon maaf, waktu saya kembalikan ke Bu Iis. Ya, alhamdulillah. Wah, kita kasih applause dulu dong nih. Alhamdulillah ya, terima kasih untuk Pak Yoga ya. Tuh, padahal udah lelah tapi masih tetap ingin membimbing kita ya. Syukur alhamdulillah. Nanti pun kita akan sambung lagi ke sesi berikutnya, insya Allah. Mudah-mudahan kita semua diberi kesehatan. Terima kasih sekali untuk Dokter Yoga. Mudah-mudahan sehat selalu ya Pak, dan sukses selalu. Semoga Allah memudahkan langkah-langkah Bapak dan mengabulkan semua rencana-rencana Bapak. Amin. Baiklah, dengan demikian berakhir untuk guest lecture sesi 1 kita kali ini. Terima kasih sudah hadir. Mas Subur, Dava, Asyah, Tia, Ana, Febi, Rizky, Siti, Hairu, Nur Anissa, Dwi, Nahla, Usia, Nur Indah, Mia, Ferry, Isti, Monika, Pudin, dan Mas Saiful Anwar. Untuk pertanyaan yang belum sempat ditanyakan, bisa ditanyakan kepada saya melalui saya ya. Jadi sekian, alhamdulillah kami tutup. Wilahi taufik wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi Jumpa di wabarakatuh. lecture berikutnya. Terima kasih, Dokter Yoga. Pak, terima kasih Bu. Ya, sama-sama. Terima kasih Bu, Bapak.